mau tes, mau ujian. Karena jangan sampai buat guru tuh ada unek-unek lah, unek-unek yang kayak sampai langkah kita tuh terhambat karena masih ada utang batin lah ya, utang batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu dan tokoh yang menginspirasi. Bersama dengan saya Aulia Nafisatun Ramadhani, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Sama seperti episode-episode sebelumnya, pada episode hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa dan menginspirasi. Beliau merupakan alumni dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Langsung saja kita sambut Kak Haris. Ya, halo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, mungkin Kakak juga bisa nih sapa Sobat Jubel sekalian. Silahkan Kak. Halo teman-teman dari Sobat Jubel yang saat ini lagi nonton podcastnya kita. Aku sama si Aulia gitu. Oke. Oh ya Sobat Jubel, ini kedua kalinya loh Kak Haris datang ke podcast Jubel Inspiratif. Jadi kemarin tuh di sebelumnya? Iya, sebelumnya waktu Kakak masih jadi siswa ya Kak? Waktu dari siswa itu udah tahun 2021, berarti tahun 2021 itu kesini juga, berarti ini yang kedua kali. Waktu itu sebagai duta wisata Kota Palembang di Bujang Gadis Palembang. Sekarang ini ya pakai Unhan. Alhamdulillah. Oke, Sobat Jubel, berarti kurang lebih udah 2 tahun yang lalu nih ya Kak. Mungkin kita bisa nih flashback dulu nih sebentar. Oke. Gimana nih Kak kesannya nih datang lagi ke Jubel tapi sebagai seorang alumni gitu? Oke. Kalau misalkan tadi ngeliat pas masuk ke gerbang tuh udah banyak banget pembangunan yang udah berubah. Terus juga kenangan-kenangan waktu di Jubel tuh banyak banget, karena kakak pribadi itu dulu di angkatan 23. Oh ya, aku Muhammad Haris Sabitul Azmi, dulu di angkatan 23 sebagai wakil ketua angkatan juga. Jadi kesannya banyak banget dulu tuh waktu di asrama, tentunya sama Kak Doni, sama juga Pak pembina-pembina dari asrama. Terus juga alhamdulillah di Parisanda juga tergabung. Jadi banyak banget kenangan-kenangan dari Parisanda, asrama. Terus juga mungkin dulu tuh juga sempat di Parisanda jadi 3 tiang tengah. Jadi lumayan banyak lah perjuangannya waktu itu di Parisanda, ngurus juga teman-teman angkatan ya gitu. Itu sih banyak banget kenangan yang di Jubel ini yang menjadi saksi hidup dari Haris itu. Oke, berarti banyak banget nih ya Sobat Jubel kesan-kesan yang bener-bener dirinduin banget pastinya ya Kak dari Jubel. Oke, Kakak tadi kan juga udah mention kalau Kakak mahasiswa ya Kak di Unhan. Ada nggak nih Kak program-program di Jubel nih yang benar-benar ngebantu Kakak banget untuk ngelanjutin pendidikan? Oke. Di Unhan itu sama kayaknya. Jadi kita juga yang program Jubel yang sampai sekarang dibawa ke Unhan itu ada Bugem. Jadi memang Bugem tuh benar-benar berpengaruh, bener banget dulu tuh kata Bapak Ibu guru. Jadi Bugem itu ibarat kata kalau misalkan jadi siswa dulu skripsinya anak-anak Jubel. Nah, itu juga berpengaruh banget dan juga berguna di kehidupan di perkuliahan, di perguruan tinggi, kayak itu juga benar-benar berguna. Jadi buat adik-adik juga harus fokus dengan program Bugem ini benar-benar dikerjain karena itu sangat berguna buat kalian nanti ngelanjut ke pendidikan selanjutnya kayak gitu. Oke, jadi inget nih Sobat Jubel, jangan males-malesan ya Kak bimbingan Bugem, terus juga ujiannya juga harus benar-benar fokus banget. Harus sering-sering bimbingan sih, harus sering-sering bimbingan sama Bapak Ibu gurunya. Oke, kayak tadi kan udah flashback nih ya Kak, waktu Kakak masih menjadi siswa. Kalau kesibukan Kakak sekarang nih apa nih? Iya, oke. Jadi kesibukan sekarang ya sebagai seorang kadit mahasiswa di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, tentunya banyak sekali di sana kami
ditempuh, juga ditempa dengan sehingga sampailah jadi sekarang kayak gini. Mungkin nanti bakal kedepannya demi mencapai lanjutan dari program-program yang ada di Unhan kayak gitu sih. Kesibukan di Unhan itu ya kayak biasa aja sih. Sebagai seorang kadet mahasiswa, kakak juga aktif di beberapa organisasi juga di Universitas Pertahanan sebagai humas, juga sebagai seorang humas, juga sebagai bagian dari staf tradisi kayak gitu. Oke, kenapa nih kakak tertarik nih untuk melanjutin pendidikannya di Unhan? Oke, kemarin itu alhamdulillah banget setelah di Jubel dapat pengarahan-pengarahan juga, bimbingan-bimbingan dari Bapak Ibu guru, akhirnya dapatlah di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kenapa kakak milih Unhan? Karena pertama di sana kita walaupun statusnya sebagai seorang kadet dan juga ada kata mahasiswanya, di situ kita benar-benar full belajar. Juga di sana kami juga mendapatkan beasiswa, mendapatkan bagaimana sih seorang mahasiswa tapi ada militannya sebagai seorang yang militan kayak gitu. Jadi di Universitas Pertahanan Republik Indonesia itu di sana tuh banyak banget yang dapat kami dapatkan sebagai seorang kadet mahasiswa, mulai dari fasilitasnya, terus juga beasiswa, terus dan lain sebagainya lah pokoknya, yang membuat bener-bener kayaknya tertugah lah, dan alhamdulillah takdirnya lulus tes di Universitas Pertahanan Republik Indonesia kayak gitu. Oke, kakak ini kan benar-benar tertarik banget ya sama Unhan. Otomatis kakak pasti berjuang semaksimal mungkin untuk bisa masuk ke Unhan. Mungkin bisa di-share juga nih strategi kakak untuk masuk ke Unhan. Strategi waktu itu ya intinya karena di Universitas Pertahanan Republik Indonesia kan lebih walaupun di sini kita juga dilatihkan sebagai seorang yang militan, juga benar-benar ditempuh juga nih masalah akademiknya. Jadi untuk masuk di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, strateginya itu harus benar-benar belajar, karena persyaratan masuknya itu juga lumayan lah. Misalkan sebagai seorang kakak juga dulu kayak susah kan, kayak susah, tapi pas dijalani ya kita harus fokus belajar, terus juga lebih ke doa dari Bapak Ibu guru. Nah itu Bapak Ibu guru juga berpengaruh, jadi bukan hanya orang tua, bukan dari doa diri sendiri, tapi juga doa dari Bapak Ibu guru, sehingga kemarin tuh alhamdulillah ikut dari tahapan paling awal banget administrasi sampai ke tahapan ke Pantuhir kemarin itu alhamdulillah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi ingat nih ya Sobat Jubel, berjuangnya itu nggak cuma belajar, tapi juga harus disertai dengan doa. Benar. Terutama doa dari orang tua, Bapak Ibu guru itu nomor 1 banget ya Sobat Jubel. Oke, kayak dari tadi kan udah bahas-bahasnya Kak mengenai Unhan. Mungkin Sobat Jubel nih ada yang penasaran gitu, sebenarnya gimana sih Unhan lebih lanjut? Mungkin Kakak bisa jelasin. Oke, jadi teman-teman di Universitas Pertahanan Republik Indonesia itu ada 3 kampus kayak gitu kan, ada di Jakarta, itu ada juga di Bogor, sama di Nusa Tenggara Timur. Nah di Nusa Tenggara Timur itu untuk program D3. Nah, di sini di Bogor itu program S1. Nah di sini berhubung kakak sebagai seorang kader mahasiswa yang S1, jadi lebih mengutamakan S1 dulu. Jadi di Universitas Pertahanan Republik Indonesia itu di S1-nya itu ada 10 prodi, 10 program studi dengan per fakultas. Itu kakak sendiri itu ada di prodi Fisika Militer, juga ada di Unhan itu ada kedokteran militer, terus juga ada farmasi militer, matematika, biologi, kimia, terus juga ada teknik mesin, informatika, teknik sipil, sama teknik elektro gitu di Unhan. Terus juga selama di Unhan itu menjalani pendidikan untuk kedokteran itu 6 tahun, terus juga di farmasi sama itu 5 tahun, sama teknik untuk kimia itu 4 tahun. Terus di sana juga menjalani kehidupan asrama sama kayak yang lain, asrama, terus juga ditempa juga masalah fisiknya, ditempa juga otaknya kalau di Unhan ini. Terus fasilitas-fasilitas di Unhan juga banyak, ya semuanya sudah memadai, dapat uang saku, juga dapat
fasilitas laptop, asrama, makan itu semuanya sudah tersedia di Universitas Pertahanan Republik Indonesia kayak gitu. Oke, jadi di Unhan ini asrama juga ya Kak, kayak di Jubel. Di Jubel. Nah, apakah asrama di Jubel ini bisa membantu kita nih Kak untuk masuk asrama di perguruan? Oke, jadi alhamdulillah kakak kemarin tuh kan dapat nih di asrama Jubel, dan benar-benar bermanfaat karena nggak kaget, jadinya nggak kaget dengan kehidupan asrama, mulai dari bangun pagi. Dulu paling sering tuh dibangunin oleh Kak Doni, disemprot-semprot. Nah, di sini juga bangun pagi, terus juga olahraga pagi, pokoknya olahraga di sana sama. Terus pokoknya sama sih kehidupan asrama gitu. Seperti layaknya kehidupan asrama lah. Asrama kita dulu kayak gitulah. Nah. Oke, jadi Sobat Jubel yang lagi asrama nih bener-bener bermanfaat banget nih ya Kak. Apa aja nih Kak syarat-syarat untuk masuk ke Universitas Pertahanan? Oke, menjadi titik fokus di Universitas Pertahanan ini sebenarnya sama dengan yang lain, cuman menjadi titik fokusnya di Universitas Pertahanan ini lebih ke akademik, seperti kakak bilang sebelumnya. Jadi di Universitas Pertahanan itu ada standar nilai. Yang pertama itu ada nilai semester 5 itu minimal nilai itu 90. Jadi misalkan nih kakak di fisika, jadi untuk nilai fisika itu harus 90, terus misalkan kedokteran itu juga biologi matematikanya juga harus 90. Jadi sesuai dengan prodinya masing-masing, prodi tujuannya masing-masing itu dilihat nih, nanti bisa dibuka juga di websitenya Unhan. Itu ada beberapa program-program studi dengan standar nilainya masing-masing seperti itu. Terus syaratnya yang kedua itu IQ kita juga harus 120 minimal, itu 120. Terus juga nanti juga ada kemampuan berbahasa asing, itu juga benar-benar, soalnya nanti dites juga tentang kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Terus itu sih sebenarnya menjadi syarat titik fokusnya di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Terus juga persyaratan lain yang kayak biasa, tinggi badan, terus juga kesehatan, terus psikologi, mental ideologi kayak gitu sama. Kalau tinggi badan itu ada minimumnya nggak Kak? Oke, kalau untuk putra itu minimal 165, untuk ceweknya 155. Gitu. Kalau bahasa asing itu apakah bahasa Inggris saja atau bahasa yang lain juga? Diutamakan bahasa Inggris. Jadi kalau untuk bahasa asing, kalau misalkan bisa lanjut aja, lebih bagus lagi, lebih dapat nilai plus kayak gitu. Terus karena nanti juga ada nilai kayak tes TOEFL atau sekarang namanya TKBI. Jadi salah satu syarat tesnya itu di tes tahapan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia itu ada tes TOEFL atau TKBI gitu. Oke, selain tes bahasa asing tadi, adakah lagi Kak tahapan seleksi untuk masuk ke Unhan? Oke, berarti kita dari awal aja mungkin ya. Dari awal itu ada persyaratan administrasi. Nah, persyaratan administrasi ini ya tadi yang kakak bilang, mungkin nanti ada surat-surat, ada lampiran-lampiran surat, itu mungkin bisa dilihat di website. Terus juga ada transkrip nilai yang tadi, yang persyaratan nilai yang harus 90, terus segala macamnya. Terus dimasukin juga nilai bukti bahwa IQ kita minimal 120 itu. Terus ada beberapa data-data yang harus diisi di website, itu administrasi. Terus setelah lolos dari tahapan administrasi, itu kita langsung ikut tes juga ke bagian selanjutnya, itu ada tes psikologi online, ada TKBI secara online, terus TPS-TPA. Baru nanti kalau misalkan udah dinyatakan lolos dari tahapan TPA, TPS, TKBI sama psikotes online-nya, itu baru nanti diumumkan baru langsung ke pusat. Nah, ke pusat ini langsung tes lagi. Tes juga ada wawancara akademik, wawancara mental ideologi, terus juga ada casual kayak gitu. Terus nanti juga ada kesamaptaan A dan B plus renang. Jadi ada tes juga, jadi push up, pull up, terus sit up kayak gitu. Itu lari 12 menit sama renang. Terus baru nanti setelah semua rangkaian tes selesai baru diumumkan kayak gitu. Oke, jadi
ada banyak banget nih ya Kak tahapan untuk bisa masuk ke Unhan. Mungkin Kakak juga bisa nih share tips and triknya nih Kak untuk mengikuti tahapan seleksi tersebut. Tips and trick ya? Tips and trick untuk masuk Unhan tadi terus belajar, karena bener-bener tahapan-tahapan yang paling awal kan pasti tentunya belajar ya. Belajar, terus juga harus fokus dengan apa yang kita pengen, apa yang kita tuju. Terus jangan sampai lengah. Pokoknya jangan sampai lengah, terus minta doa juga sama bapak ibu orang tua, bapak ibu guru terutama, minta restu sama mereka. Jadi dulu tuh memang guru-guru juga, salah satunya ada Indah Sensei yang selalu bilang kayak minta doa terus sama bapak ibu guru juga, minta restu sama misalkan kita mau tes, mau ujian, karena jangan sampai buat guru tuh ada unek-unek yang kayak sampai langkah kita tuh terhambat karena masih ada utang batin sama bapak ibu guru, sama orang tua kayak gitu. Oke, Kakak tadi kan di awal udah mention nih kalau Kakak tuh benar-benar aktif banget selama ngejalanin perkuliahan. Gimana sih Kak cara kita supaya bisa tetap aktif gitu Kak? Oke, sebagai kalau misalkan mau jadi mahasiswa aktif ya kita harus aktif. Kita juga kenapa? Gak bisa dong kita adem ayem gitu kan. Iya. Karena kalau misalkan kita mau jadi seorang yang aktif, kitanya juga harus aktif. Kita harus juga kayak membranding diri kita ke orang lain, bagaimana sih apa potensi kita yang kita miliki, kita tunjukkan kepada orang lain, kita kenalkan kepada orang lain apa sih soft skill atau hard skill yang kita miliki kepada orang lain, sehingga orang lain tuh dapat nge-mention kita, dapat nge-notice kita lah, dapat nge-notice kita bagaimana, oh misalkan si Aulia nih pintar ngomong, misalnya kayak gitu. Oke Kak, tapi kan terkadang nih kita ada rasa insecure nih ya Kak, nggak percaya diri nih sama kemampuan yang kita miliki. Gimana nih Kak cara mengatasi insecurity tersebut? Gak boleh insecure. Gak boleh insecure. Jadi pokoknya kita tuh kalau misalnya apa yang kita pengen tuh harus berani. Jadi harus berani, jangan ada kata insecure. Pede aja dulu, pede aja. Terus juga pokoknya kita harus berani tampil, harus berani melakukan sesuatu, harus berani mengambil resiko. Apa yang akan kita lakukan ini, apa dampaknya ke depan. Kita juga harus dipikirkan pertama. Terus berani nunjukin ke orang lain bahwa kita nih pantas, berani menunjukkan kepada orang lain kalau bahwa kita nih layak, kepada bahwa kita juga pantas untuk mendapatkan hal tersebut, kayak gitu sih. Gitu. Oke, jadi dimulai dari diri sendiri nih ya Kak, yang pede aja gitu dulu ya. Nah Kakak tadi kan juga di awal ada sebut kalau Kakak ikut organisasi. Nah itu gimana Kak cara membagi waktu antara belajar di kelas sama ikut organisasi? Oke. Kalau misalkan membagi waktu ya itu pintar-pintar kita. Jadi misalkan kita harus membagi bagaimana nih skala prioritas dari kita dalam suatu organisasi. Misalkan dalam suatu organisasi tersebut memang kita benar-benar dibutuhkan, mau tidak mau kita juga harus berkontribusi di situ. Tapi di samping itu, alhamdulillah juga di Unhan ini tidak terlalu tetap mementingkan akademiknya. Jadi kalaupun memang kita dibutuhkan dalam situ, kalau misalkan akademik kita belum selesai, selesaikan dulu akademik, baru nanti urusan organisasi. Tapi di samping menguruskan akademik, tidak boleh lepas bahwa tanggung jawab kita di organisasi. Tanggung jawab di organisasi itu juga penting, karena itu tadi, walaupun soft skill kita ada, terus potensi kita ada, bakat kita ada, tapi tanggung jawab kita nol, itu percuma, bagai angin lalu aja kayak gitu. Itu sih. Oke, jadi pinter-pinter kita nih ya Kak untuk manage waktunya, dan yang paling penting itu bertanggung jawab sama beban yang harus kita pegang. Benar. Nah, gimana nih Kak pesan dan harapan Kakak untuk siswa Jubel khususnya yang mau masuk Unhan nih Kak? Oke, kalau misalkan mau masuk buat adik-adik yang pengen masuk Unhan, bisa juga nih tanya-tanya sama alumninya. Ada Kakak, juga nanti ada Kak Nopal, terus juga yang lain, Kak Bima, Kak Inaya, juga banyak di Jubel yang sudah lolos di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Nanti kalau misalkan itu bisa tanya-tanya langsung ke kakak. Terus harapannya buat adik-adik harus lebih aktif lagi, lebih cari-cari tahu lagi. Buatlah itu plan A, plan B, plan C buat kalian yang pengen meneruskan pendidikan selanjutnya. Terus juga jangan
pernah takut dan jangan pernah berhenti untuk terus mencoba dan karena kita tidak tahu nih, kita tidak tahu takdir kita itu kapan datangnya, entah di tahun pertama, di tahun kedua, di tahun ketiga. Terus karena Allah tuh pengen ngelihat dulu nih, pengen ngelihat kegigihan kita, pengen ngelihat seberapa kepengen sih hambanya tuh pengen mendapatkan itu kan, kayak gitu. Terus juga jangan putus doa, minta restu dari bapak ibu orang tua, jangan minta restu juga dari bapak ibu guru. Dengerin nasihat-nasihat dari bapak ibu guru, itu benar-benar penting banget. Nasihat-nasihat orang tua, nasihat-nasihat bapak ibu guru, semuanya itu harus didengerin dan juga kalau bisa dipedomani. Jadi apapun yang kita pengen itu lancar gitu. Alhamdulillah itu benar-benar kakak rasayu dewe. Jadi benar-benar kemarin tuh banyak banget pembelajaran dari orang tua, pembelajaran dari bapak ibu guru yang kakak dengeri, sehingga alhamdulillah bener apa kata orang tua tuh benernya kita tuh bener-bener lancar, bener-bener dimudah ke segala urusan kita kayak itu. Oke, ini Sobat Jubel jangan lupa nih, kalau kita emang harus buat plan A, plan B, plan C, karena kita nggak tahu takdir kita nantinya akan sampai kemana. Dan yang paling penting jangan lupa untuk dengerin nasihat dari orang tua, bapak ibu guru, karena itu penting banget. Oke, sebelum kita mengakhiri nih Kak podcast kita pada hari ini, ada nggak nih Kak moto hidup nih supaya kami ini makin terinspirasi lagi? Moto hidup lah Kak ya. Aku bae paca asa kita galak. Nah, menurut bahasa Palembang tuh ya. Aku bae paca asa kita galak. Jadi apapun yang kita kepengen, apapun yang kita inginkan untuk di masa kita, dibuat diri kita dewe, itu dapat kita dapati. Kalau misalkan itu ada niat dari kita tuh sudah ada, kayak gitu. Jadi dari diri kita dulu, kalau misalkan kita kepengen, kita pacak segalanya didapat ke, pacak kita usaha ke untuk mendapatkan hal itu. Dari usaha, dari niat, dari kerja keras kita, sehingga apa yang kita pengen tuh pacak kita dapat ke, kayak gitu. Oke, ini benar-benar relate banget nih ya Sobat Jubel, kayak kesempatan kita untuk bisa sukses tuh bisa datang dari mana aja ya Kak. Yang penting kitanya punya niat dan kemauan serta berani mencoba ya Kak. Harus berani mencoba. Dan yang pasti juga berani untuk mengambil resiko. Benar. Oke, terima kasih ya Kak sudah berbincang-bincang nih dengan Aulia Nafisatun Ramadhani. Terima kasih juga nih untuk Sobat Jubel yang telah menonton podcast ini. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.